Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat obor pedia yang dirahmati Allah, zikir istighfar adalah salah satu amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Zikir artinya mengingat atau menyebut. Dengan keutamaan berzikir, seseorang dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan umumnya zikir dibaca selepas melaksanakan sholat fardu. Adapun zikir istighfar yaitu menyebut nama Allah diikuti bacaan istighfar dengan maksud memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi bacaan zikir meliputi pujian kepada Allah dan juga permohonan ampunan. Rasulullah mencontohkan umatnya untuk senantiasa membaca istighfar karena manusia dapat melakukan kesalahan dan kekeliruan kapan saja. Beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Bacaan singkat istighfar yang umum dan mudah dibaca serta dihafalkan adalah Astaghfirullahaladzim, yang artinya saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian ada bacaan istighfar penghapus dosa yang dibaca dengan lafaz Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Sementara itu ada lafaz istighfar lainnya yang lebih panjang dan lengkap. Istighfar berikut ini lebih dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Adapun bacaannya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya, hai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu.
Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Lantas apa saja keutamaan membaca zikir istighfar ini? Yang pertama, keutamaannya adalah sebagai pembuka pintu rezeki. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melazimkan atau membiasakan membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Keutamaan yang kedua tentu saja mendapat ampunan dari Allah. Dari Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Wahai anak Adam, sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku sedang kamu tidak mempersekutukanku dengan apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmizi di dalam Sunan Tirmizi kitab Ad-Da'awat. Keutamaan yang ketiga adalah menjadi sebab diturunkannya hujan. Jadi Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-52 yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Ya. Jadi kemudian keutamaan selanjutnya yaitu keutamaan yang keempat, dianugerahi harta dan anak-anak. Jadi selain diturunkannya hujan, Allah juga menjanjikan rezeki berupa harta dan anak-anak, yaitu termasuk kebun dan juga sungai. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Selain keutamaan zikir yang telah kami sampaikan tadi, terdapat pula beberapa keutamaan membaca zikir istighfar yang lain. Di antaranya adalah menjadi salah satu amalan menuju surga, kemudian juga bisa menolak musibah dan memudahkan urusan. Itulah beberapa keutamaan zikir istighfar. Semoga dengan mengetahuinya kita sebagai umat muslim dapat melaksanakan amalan zikir istighfar ini secara rutin setiap hari. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.